Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa itu peluang kejadian. Dan ini adalah nama kelompok-kelompoknya. Nah, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis peluang. Jenis-jenis peluang terbagi menjadi 4. Yang pertama, peluang gabungan dua kejadian. Yang kedua, peluang dua kejadian saling lepas. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Dan yang keempat, peluang kejadian bersyarat. Pengertian peluang kejadian majemuk. Pengertian dari kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Contohnya, ketika melempar dua dadu, lalu kita mencari munculnya dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10. Maka, yang dimaksud dengan kejadian pertama adalah munculnya dadu berjumlah 3, dan kejadian kedua adalah munculnya dadu berjumlah 10. Nah, adapun jenis peluang gabungan dua kejadian, yaitu pengertian gabungan dan irisan dua kejadian. Gabungan kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A dan B. Dinotasikan A, gabungan B menghitung peluang dua kejadian jika A dan B adalah dua kejadian pada ruang sampel S. Peluang kejadian atau A atau B ditulis P A irisan B adalah PA irisan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA gabungan B. Nah, adapun contoh soal dari peluang gabungan dua kejadian sebagai berikut. Masuk ke jenis kedua, yaitu peluang kejadian saling lepas. Nah, jadi di peluang kejadian saling lepas yaitu misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berbeda pada semesta, maka peluang kejadian A atau B atau A irisan B dirumuskan sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA gabungan B. Contohnya, dalam pelemparan sebuah mata dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima. Jawab, sebuah dadu N, S sama dengan 6. NA sama dengan kejadian munculnya mata dadu ganjil. 1, 3, 5 sama dengan 3. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. NB sama dengan kejadian munculnya mata dadu prima sama dengan 2, 3, 5 sama dengan 3. PB sama dengan NB per NS sama dengan 3 per 6. NA gabungan B, kejadian munculnya mata dadu ganjil prima sama dengan 3, 5 sama dengan 2. PA gabungan B sama dengan NA gabungan B per NS sama dengan 2 per 6. Jadi, peluang munculnya mata dadu ganjil ataupun prima PA irisan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA gabungan B sama dengan 3 per 6 tambah 3 per 6 dikurang 2 per 6 sama dengan 4 per 6 sama dikecilkan lagi menjadi 2 per 3. Nah, jadi di peluang dua kejadian saling lepas itu ada kejadian majemuk yang seperti kita lihat pada gambar ini, yaitu kejadian majemuk saling lepas, yaitu kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan.
seperti gambar berikut. PA irisan B sama dengan PA tambah PB. Dan adapun contoh dari peluang dua kejadian saling lepas, yaitu seperti gambar ini. Nah, masuk ke jenis ketiga dari peluang kejadian, yaitu peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas antara kejadian A dan B akan terjadi jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, dan sebaliknya dirumuskan sebagai berikut. Nah, adapun contoh soal dari peluang kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas, kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. P A gabungan B sama dengan PA kali PB. Dan adapun contoh dari peluang kejadian saling bebas sebagai berikut. Nah, masuk ke yang keempat, jenis peluang kejadian bersyarat. Kejadian disebut kejadian bersyarat apabila kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantungan apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi tidak terjadinya atau terjadinya kejadian B. Nah, adapun contoh soal dari kejadian bersyarat yaitu sebagai gambar yang ada di sini. Adapun rangkuman dari peluang kejadian yaitu kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Terdapat beberapa kejadian yang disebut sebagai kejadian majemuk. Dan presentasi dari saya. Semoga yang menonton dapat memahaminya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.